Ibu kandungku memberiku 2 rumah. Belum sempat hatiku tenang, tepat di hari syukuran rumah baru, ibu mertuaku dengan santainya menuntut 1 rumah di balik nama untuknya, dan 1 lagi agar seluruh keluarga suami pindah dan tinggal bersama. Melihat kelancangan itu, aku hanya tertawa dingin dan melontarkan 1 kalimat yang membuatnya pucat pasi. Kalimat apakah itu? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Rumah lama suamiku terletak di sebuah gang sempit di pinggiran kota Jakarta. Dindingnya mengelupas di banyak bagian, dan ubin lantainya sudah kusam dan retak. 3 tahun menjadi menantu di sini, aku sudah terlalu terbiasa dengan rutinitas pulang kerja langsung bergegas ke dapur yang sesak. Malam itu pun sama, aku berdiri di depan bak cuci piring, kedua tanganku terendam dalam air sabun yang sudah mulai dingin. Di belakangku, Ibu Ratna, ibu mertuaku, duduk berselonjor di kursi kayu tua sambil membersihkan gigi dengan tusuk gigi. Ayu, sudah berapa kali ibu bilang, kalau cuci piring itu harus dibilas 2 kali pakai air panas. Kamu hemat-hemat begitu, nanti kuman menempel di semua piring dan sendok di rumah ini, tahu? Aku menarik napas perlahan. Iya, Bu, ini Ayu juga sedang bilas pakai air panas, cuma karena hari ini kita makan banyak yang berminyak, jadi mencucinya sedikit lebih lama. Ibu Ratna mendengus dingin. Jangan banyak alasan kamu. Keluarga suami itu adalah akar, kamu sudah 3 tahun di sini, tapi cara kerja rumah tanggamu masih saja ceroboh. Bagus itu kerja jadi insinyur, capek di proyek, pulang ke rumah harusnya bisa makan enak dan tidur nyenyak. Jangan sampai dia terganggu dengan urusan sepele seperti ini. Di sudut ruangan, suamiku, Bagus, yang mendengar itu mengangkat kepalanya. Sudahlah, Bu. Ayu juga lelah seharian bekerja. Ibu jangan membuat suasana rumah jadi tidak tenang. Belum sempat aku merasa lega, Ibu Ratna sudah menepuk pahanya keras. Kamu ini, selalu saja membela istrimu. Ibu mendidiknya juga demi kebaikan rumah ini. Namanya juga menantu perempuan, segalanya harus diprioritaskan untuk keluarga suami. Kalau masih bersikap seperti orang luar, ibu tidak akan terima. Tepat saat itu, Dewi, adik iparku, keluar dari kamarnya sambil menguap dan menggaruk rambut. Ya ampun, Mbak Ayu, seolah-olah cuma Mbak yang capek, aku juga pulang kerja harus menunggu Mbak masak dulu. Loh, dengar-dengar ibunya Mbak baru jual tanah di desa, ya? Pasti dapat uang banyak kan? Aku menoleh dan menatap lurus ke arahnya. Ibuku jual tanah untuk bekal hari tuanya. Urusan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita, Dewi. Mbak ini aneh, ya. Namanya satu keluarga itu harus saling berbagi dong. Ibu sudah merawat Mas Bagus dan Mbak di sini bertahun-tahun. Sekarang keluarga Mbak punya uang, ya harusnya dipikirkan bagaimana balas budinya, kan? Suara gemericik air di bak cuci piring tiba-tiba terasa begitu berat. Aku menunduk dan melanjutkan pekerjaanku, tapi hatiku sudah terasa dingin. Sabtu pagi itu, ibu menelepon dan mengajakku bertemu di luar. Aku memilih sebuah kafe kecil yang letaknya cukup jauh dari area rumah mertuaku, suasananya tenang dan privat. Ibuku sudah duduk di sana lebih dulu. Begitu aku duduk, beliau langsung menyodorkan sebuah map coklat ke arahku. Ayu, ini sertifikat 2 rumah gandeng yang baru ibu beli. Ibu atas namakan kamu sendiri. Ibu jual tanah di pinggir desa itu memang untukmu. Ibu tahu, hidupmu di sana selama beberapa tahun ini tidak mudah. Aku menatap map di hadapanku, mataku terasa panas. Bu, kenapa tidak ibu simpan saja untuk masa tua? Ibu melakukan ini, Ayu jadi merasa bersalah sekali. Ibu meraih tanganku. Anakku sayang, ibu ini sudah tua, butuh makan berapa banyak? Ibu beli 2 rumah, 1 untuk kalian berdua tinggal supaya lebih leluasa. Satunya lagi bisa kamu sewakan untuk pegangan, untuk tambahan biaya hidup. Nanti kalau punya anak, ada pemasukan tetap. Aku menggenggam erat tangan ibu, tapi kekhawatiran lain segera muncul. Tapi, Bu, bagaimana kalau keluarga suami tahu? Ibu kan tahu sendiri sifat Ibu Ratna. Wajah ibu langsung berubah serius. Justru karena itu ibu berpesan, kamu harus rahasiakan ini. Nanti kalau semua sudah beres dan siap pindah, baru kamu bicara. Ini aset pribadi yang ibu berikan untukmu, jangan biarkan siapapun ikut campur dalam urusan surat-suratnya, paham? Iya Bu, Ayu mengerti. Ayu akan dengarkan nasihat ibu. Ayu tidak mau hasil jeripayah ibu seumur hidup diincar orang lain. Sambil memegang map yang terasa berat di tanganku, aku melangkah keluar dari kafe dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas. Malam itu, di dalam kamar kami yang sempit, aku memutuskan untuk memberitahu Bagus. Aku menunjukkan padanya fotokopi sertifikat rumah itu. Bagus sedang bersandar di ranjang, wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja. Tapi begitu melihat tulisan di kertas itu, ia langsung duduk tegak. Ini benar, Ayu. Ibumu memberikan 2 rumah untukmu? Aku duduk di tepi ranjang. Iya Mas. Ini hasil dari ibuku menjual tanah di desa. Rencanaku,
bulan depan kita pindah ke salah satu rumah, dan yang satunya kita sewakan untuk tabungan anak kita nanti. Aku ingatkan sebelumnya, ya, Mas, ini aset atas namaku sendiri. Dan tolong, jangan beritahu ibumu dulu. Bagus menatap kertas itu lama, lalu tiba-tiba menggenggam tanganku. Ibumu memang yang terbaik, Ayu, aku beruntung sekali menikah denganmu. Aku janji akan membangun kehidupan baru yang lebih baik dan bahagia bersamamu. Aku menatap lurus ke matanya. Jadi Mas setuju kita pindah? Aku sudah tidak tahan hidup seperti ini terus. Dan Mas janji tidak akan memberitahu ibumu sampai kita benar-benar pindah, kan? Aku ulangi sekali lagi. Tatapan Bagus sedikit goyah, hanya sepersekian detik. Tentu saja. Tapi, Ayu, rumah yang satu lagi kalau disewakan rasanya sayang, apa tidak ada cara lain yang lebih baik? Maksud Mas apa? Potongku cepat. Aku sudah jelaskan rencananya. Satu untuk kita tinggali, satu disewakan untuk pemasukan tambahan. Bagus tersenyum canggung, matanya mengelak. Tidak, aku hanya bicara saja. Tentu saja kamu yang putuskan. Yang penting kita berdua bisa hidup nyaman. Aku tidak bicara lagi. Namun, keesokan paginya saat aku baru menuruni tangga, aku menyadari betapa naifnya diriku. Di meja makan hari ini, bukan lagi sayur sisa semalam atau sambal terasi, melainkan nasi kuning lengkap dengan opor ayam yang aromanya masih hangat. Makanan seperti ini adalah kemewahan yang hanya muncul saat lebaran atau acara syukuran. Ibu Ratna sudah duduk di sana, wajahnya ramah luar biasa. Ayu, sudah bangun, nak, sini, makan nasi kuningnya selagi hangat. Tadi pagi ibu sengaja bangun lebih awal untuk beli di warung langganan paling enak di ujung jalan. Aku terdiam beberapa detik. Selama 3 tahun menjadi menantunya, ini pertama kalinya beliau memanggilku dengan nada semanis madu. Iya, Bu, hari ini ada acara apa? Kok masaknya istimewa sekali? Ibu Ratna tersenyum lebar, menuangkan teh hangat untukku. Keluarga kita kan mau dapat rezeki besar. Ibu sudah dengar dari Bagus, ibumu memang baik hati sekali, memberikan 2 rumah sekaligus. Memang berkah dari leluhur kita bisa dapat menantu yang punya dasar seperti kamu, nak. Aku merasa seperti disiram seember air es. Aku langsung menoleh ke arah Bagus. Ia menunduk, tangannya memegang sendok tapi jelas tidak berani menatapku. Mas cerita ke ibu? Mas lupa apa yang aku pesankan? Bagus buru-buru menyuap nasi kuning. Ibu kan orang tua kita juga, Ayu. Masalah sebesar ini mana bisa disembunyikan. Aku terlalu senang, jadi ingin ibu ikut senang juga. Belum sempat aku membalas, Ibu Ratna sudah menepiskan tangannya. Sudah, jangan salahkan dia. Dia bercerita pada ibu itu sudah benar. Ibu sudah punya rencana. 2 rumah itu lokasinya bagus sekali, apalagi gandengan. Kita tinggal di rumah tua ini sudah terlalu lama, sumpek. Sekarang ada tempat baru yang lebih bagus, ibu juga bisa bangga di depan sanak saudara. Aku meletakkan cangkir tehku, suaraku menjadi dingin. Bu, saya sudah bicara dengan Mas Bagus, kami hanya akan menggunakan 1 rumah untuk kami tinggali. Yang satunya akan disewakan untuk tabungan anak kami nanti. Senyum di wajah Ibu Ratna seketika lenyap. Kamu ini bicara apa? Disewakan ke orang luar untuk apa? Hanya bikin rumah rusak saja. Sementara si Dewi masih harus tidur di kamar yang sempit. Ibu juga sudah tua, ingin punya tempat tinggal yang luas dan sejuk, dekat dengan anak cucu. Kamu punya 2 rumah tapi tega membiarkan ibu mertua dan adik iparmu hidup susah begini? Tepat saat itu, Dewi keluar kamar sambil menguap. Mbak Ayu ini kaya tapi pelit sekali sih, disewakan cuma dapat berapa juta, tega sekali membiarkan ibu dan adiknya sendiri menderita. Aku sudah punya rencana, rumah di sebelah itu untuk aku tinggali. Nanti kalau aku sudah menikah, baru kita pikirkan lagi. Aku menatap tajam ke arah suamiku. Mas Bagus, tolong katakan sesuatu. Semalam Mas janji padaku bagaimana? Bagus menghindari tatapanku, suaranya pelan. Begini Ayu, ide ibu juga ada benarnya. Bagaimana kalau kita biarkan ibu dan Dewi tinggal di sana untuk sementara? Lagi pula kan keluarga sendiri, masa mau hitung-hitungan uang sewa? Ibu Ratna tertawa puas. Nah, Bagus bicara begitu baru benar. Kamu jangan egois, saya ini ibu mertuamu, saya berhak mengatur urusan di rumah ini. Nanti cari hari baik, kamu serahkan surat-suratnya biar ibu lihat, lalu kita renovasi sesuai selera ibu. Sejak pagi itu hingga hari syukuran rumah baru, suasana di rumah terasa tegang seperti air yang siap mendidih. Aku tidak bicara lagi dan tidak mau mengalah. Tapi ada orang-orang yang hanya dengan melihat atap rumah yang bagus, langsung berpikir bagaimana caranya masuk dan menjadi pemiliknya. Siang di akhir pekan itu, rumah baruku masih beraroma cat. Gorden berwarna krem yang kupilih sendiri masih terlipat rapi. Aku mengundang keluarga untuk makan siang sederhana sebagai peresmian. Begitu Ibu Ratna melangkahkan kaki masuk, ia langsung berjalan mondar-mandir seolah dialah pemiliknya. Astaga, Gorden ini warnanya terlalu pucat. Warna begini cepat kotor,
Terus kenapa rumah baru tapi dapurnya sempit begini? Ayu ini bagaimana merencanakannya? Aku berusaha menjaga suaraku tetap normal. Ini desain bawaan dari pengembang, Bu. Menurut Ayu sudah cukup untuk kami berdua. Ibu Ratna menoleh padaku, merendahkan suaranya. Lalu surat-surat rumahnya kamu simpan di mana? Coba bawa sini ibu lihat, jangan-jangan salah beli tanah sengketa, nanti repot. Aku menatapnya lurus. Surat-suratnya sudah Ayu simpan, Bu, tidak bisa diambil sekarang. Ibu tenang saja, ibu kandung saya sudah meminta orang untuk memeriksa semuanya dengan teliti sebelum membeli. Lagi pula, ibu kan bukan broker properti. Bagaimana bisa tahu dari surat saja kalau tanahnya bermasalah? Makan siang tetap berlangsung, tapi aku tahu beliau tidak akan berhenti sampai di situ. Benar saja, di tengah-tengah makan, beliau meletakkan sendoknya. Hari ini mumpung semua kumpul, ibu mau mengumumkan sesuatu. Rencana ibu begini, satu rumah di balik nama untuk ibu, supaya masa tua ibu tenang dan punya pegangan. Rumah yang satunya lagi, kita semua, termasuk ibu dan Dewi, pindah ke sini supaya hangat dan tidak perlu buang-buang uang untuk sewa rumah bagi Dewi. Belum sempat aku bereaksi, Bagus sudah pucat pasi. Bu, masalah ini kita bicarakan nanti saja. Namun Dewi justru antusias. Benar itu, Mbak Ayu, rencana ibu paling bagus. Aku sudah bosan sekali dengan rumah lama. Pindah ke sini kan jadi lebih berkelas. Aku perlahan meletakkan seikat kunci rumah dengan keras di atas meja. Suara logam beradu dengan kayu terdengar nyaring, cukup untuk membuat semua orang berhenti makan. Aku menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Ibu bilang apa tadi? Balik nama satu rumah untuk ibu, dan satu lagi untuk seluruh keluarga tinggal bersama? Namanya juga menantu dan mertua, harta menantu juga harta keluarga suami. Ibu merencanakan ini demi kebaikan kalian, supaya nanti tidak ada rebutan. Apa ibu sedang mengigau? Rumah ini diberikan oleh ibu kandung saya. Atas dasar apa ibu menuntut untuk balik nama dan pindah kemari? Atas dasar apa ibu bicara soal rebutan? Seluruh ruangan seketika hening. Bagus yang duduk di sampingku pucat pasi seolah kehabisan darah. Mungkin ia sendiri tidak menyangka, istri yang selama 3 tahun ini selalu sabar dan penurut, berani mengucapkan kalimat itu di tengah acara syukuran rumah baru. Ibu Ratna, yang beberapa detik lalu masih dengan santai mengumumkan rencana pembagian rumah, tiba-tiba mengubah ekspresinya begitu cepat hingga membuatku ingin tertawa. Beliau meletakkan mangkuknya, tangannya gemetar sambil memegangi dada, lalu tubuhnya bersandar lemah di kursi. Ya Tuhan, Bagus, lihat istrimu bicara apa pada ibunya. Bagus panik, langsung bangkit dan menopang Ibu Ratna, wajahnya cemas. Ibu kenapa? Tenang Bu, jangan membuatku panik. Air mata Ibu Ratna mulai mengalir, tepat pada waktunya. Aku sudah hidup bersamanya selama 3 tahun. Cukup untuk tahu kapan itu asli dan kapan itu akting. Dan saat ini, beliau sedang memainkan perannya dengan sangat baik. Aku tidak mengigau. Aku hanya memikirkan keluarga ini. Khawatir anak-anakku masih muda, tidak bisa menjaga harta. Tapi dia malah bilang aku mengigau. Begitu punya rumah bagus, dia langsung merendahkan orang tua ini. Dewi segera ikut masuk ke dalam drama. Mbak Ayu keterlaluan. Mbak lihat ibu sakit jantung begini masih saja tega? Cuma 2 rumah saja? Mbak anggap seperti harta karun? Ya, aku hanya berdiri melipat tangan. Saya hanya menanyakan satu hal yang realistis. Rumah milik saya? Atas nama saya? Ibu menuntut untuk dibalik nama menjadi milik ibu? Bukankah itu terdengar seperti mimpi di siang bolong? Bagus menoleh tajam ke arahku, matanya penuh amarah dan panik. Ayu, kamu sudah gila, bisa diam tidak? Ikut aku ke dalam sekarang. Aku diseret masuk. Di belakang, suara Ibu Ratna masih terdengar meratap, seolah-olah dialah yang rumahnya dirampas, bukan aku. Begitu pintu kamar ditutup, Bagus langsung berbalik menghadapku, wajahnya memerah. Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Kenapa kamu bilang ibuku mengigau? Aku menatap lurus ke matanya. Lalu menurutmu, permintaan ibumu untuk membalik nama rumahku menjadi miliknya itu wajar? Kamu berdiri di sana tanpa mengucapkan satu kata pun untuk membela istrimu? Bagus menghindari tatapanku. Ibu kan sudah tua. Keinginannya itu juga demi keluarga kita. Kamu mengalah sedikit apa ruginya? Bilang iya saja dulu. Nanti pelan-pelan aku yang akan bicara pada ibu. Kenapa harus melawannya di depan semua orang seperti tadi? Aku maju selangkah, memaksanya untuk menatapku. Aku tanya sejujurnya, Mas. Apa Mas setuju dengan niat ibumu untuk membalik nama satu rumah? Apa Mas juga ingin merebut aset milikku? Bagus menggaruk kepalanya, ekspresi serba salah yang biasa ia tunjukkan kembali muncul. Jangan pakai kata merebut, kedengarannya kasar sekali. Ibu hanya bicara begitu, bukan berarti akan mengambilnya. Kamu mengalah sedikit demi ketenangan keluarga. Kalau ibu senang, kita juga hidupnya lebih mudah.
Sudahlah, aku mohon, jangan perbesar masalah ini. Keluar dan minta maaf pada ibu. Minta maaf karena aku tidak setuju memberikan rumahku padanya? Jangan mimpi. Aku menyelinap melewatinya, membuka pintu, dan berjalan keluar. 3 hari setelah syukuran itu, aku pulang kerja lebih awal karena kepalaku pusing. Aku hanya ingin pulang ke rumah baru, duduk diam sejenak untuk bernapas. Tapi begitu sampai di gerbang, aku tertegun. Pintu rumah di sebelah, rumah yang rencananya akan kusewakan, terbuka lebar. Suara bor dan palu terdengar riuh seperti ada proyek renovasi besar. Aku bergegas masuk. Di tengah ruang tamu, 2 tukang sedang mengukur ruangan dengan meteran. Sementara Ibu Ratna berdiri berkacak pinggang, menunjuk ke sana kemari dengan penuh semangat. Nah, di bagian itu nanti dijebol saja, bangun ruang salat yang lebih besar. Lalu kamar utama itu jendelanya harus diubah menghadap ke arah sini, baru saya bisa tidur nyenyak. Aku hampir berteriak. Ini ada apa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk dan melakukan ini? Kedua tukang itu menoleh padaku dengan bingung. Ibu ini bilang kalau beliau pemilik rumahnya, Mbak. Beliau menyuruh kami datang untuk survei renovasi interior. Belum sempat aku berkata apa-apa, Ibu Ratna berbalik, wajahnya sama sekali tidak berubah. Oh, Ayu, sudah pulang nak. Tadi ibu lihat kuncinya di lemari, jadi ibu masuk untuk melihat-lihat. Rumah yang akan ibu tempati ini kan harus direnovasi sesuai selera ibu. Sekalian tadi ibu panggil Dewi untuk lihat kamarnya. Dia suka sekali kamar kecil yang di belakang itu. Dewi muncul dari dalam kamar, tangannya masih memegang ponsel sambil memotret. Wah, Mbak Ayu datang pas sekali. Aku baru mau bilang, tolong pasang AC di kamar ini, ya. Aku marah hingga seluruh tubuhku gemetar. Kalian semua, berhenti. Ibu Ratna, jangan keterlaluan. Saya belum menandatangani surat apapun, kenapa ibu berani mengaku sebagai pemilik rumah? Ibu memanggil tukang ke sini tanpa bertanya pada saya? Ibu Ratna mencibir, nadanya santai. Kenapa harus tanya? Cepat atau lambat kan akan jadi milik ibu juga. Ibu sudah bertanya pada orang pintar, bulan depan adalah hari yang baik untuk mengurus surat-suratnya. Aku tidak mau berdebat lagi dan langsung mengeluarkan ponselku. Kalau kalian tidak berhenti sekarang juga, saya akan menelepon polisi atas tuduhan masuk ke properti orang tanpa izin. Kedua tukang itu saling pandang, melihat situasi tidak kondusif, mereka buru-buru membereskan peralatan dan pergi. Sementara Ibu Ratna dan Dewi berdiri di sana, menggerutu dan menyumpahiku sebagai menantu durhaka. Sebelum akhirnya dengan enggan kembali ke rumah lama. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu rumah baruku tanpa menyalakan lampu. Aku hanya duduk menunggu. Bagus pulang cukup larut. Begitu membuka pintu dan merasakan suasana yang dingin, ia langsung berjalan mengendap-endap seperti pencuri, mencoba langsung masuk ke kamar. Aku menyalakan lampu. Cahaya yang tiba-tiba terang membuatnya terkejut. Serahkan ponselmu. Bagus tergagap, tangannya secara refleks menyembunyikan ponsel di belakang punggung. Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba tegang begini? Ada masalah apa? Aku berdiri, berjalan perlahan mendekatinya. Aku bilang, serahkan ponselmu, atau aku ambil sendiri. Tahu tidak bisa mengelak, Bagus dengan enggan memberikan ponselnya. Aku membuka galeri foto. Di folder terbaru, ada serangkaian foto yang sangat jelas dari setiap halaman sertifikat rumah. Dokumen yang kusimpan rapat di dalam lemari. Dan yang lebih menyakitkan, ada riwayat pesan yang ia kirimkan kepada Ibu Ratna. Sudah aku foto semua, Bu. Nanti Ibu tunjukkan pada kenalan Ibu, tanyakan apa bisa diurus lebih cepat. Aku menatap layar ponsel, lalu menatap pria di hadapanku, suaraku bergetar karena marah. Bagus, kamu ini suamiku atau pesuruh ibumu? Kamu diam-diam memotret surat-suratku untuk diberikan padanya agar bisa mencari celah hukum? Kamu mau merampok hasil jerih payah ibuku? Bagus panik. Bukan begitu, Ayu. Ibu bilang punya kenalan di kantor pertanahan. Ibu hanya ingin membantu memeriksa apakah sertifikatnya asli atau tidak. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku melempar ponsel itu ke sofa. Membantu memeriksa? Memeriksa sambil menanyakan cara balik nama tanpa persetujuan pemilik. Aku sudah lihat semua pesan yang ibu kirimkan padamu. Bagus terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. Dan di saat itulah, ia berhenti berakting. Begini, Ayu. Toh kita ini satu keluarga. Kalaupun dibalik nama untuk ibu, nantinya juga akan diwariskan ke anak cucu, tidak akan dibawa mati. Rumahnya juga tetap di situ. Kamu terlalu kaku seperti ini hanya akan membuat keluarga kita retak. Aku terpaku, tidak bisa berkata-kata lagi. Aku berbalik, masuk ke kamar tidur, dan mengunci pintu dari dalam. Di luar, Bagus terus mengetuk pintu, memanggil namaku, menjelaskan, memohon, hingga akhirnya marah-marah. Aku duduk bersandar di pintu dalam diam. Setelah malam itu, tidak ada lagi yang namanya kelembutan di hatiku.
Aku tetap bekerja, beraktivitas seperti biasa, tapi semakin tenang. Aku semakin mengerti satu hal. Untuk keluar dari keluarga ini, aku tidak bisa hanya bertahan. Aku harus membuat wajah asli mereka semua terbuka di bawah terang. Kesempatan itu datang pada suatu sore. Tepat seminggu setelah aku menemukan Bagus memotret surat rumah. Pulang kerja, saat aku baru berbelok di ujung gang, aku melihat sebuah motor besar diparkir di depan rumah lama Ibu Ratna. Seorang pria bertato sedang menunjuk-nunjuk wajah Ibu Ratna sambil berteriak. Dewi berdiri di belakang ibunya, wajahnya pucat pasi. Aku segera mematikan mesin motor, menuntunnya ke sudut di balik rimbunnya tanaman, lalu bersembunyi. Suara pria itu terdengar ke seluruh gang. Saya bilang ya Bu, hari ini batas akhir pembayaran DP 500 juta untuk tanah itu. Ibu mau kabur? Ini utang berbunga? Ibu mau saya bongkar rumah Ibu? Ibu Ratna berusaha terdengar tegar. Sabar Mas, saya kan sudah bilang sebentar lagi ada uang. Menantu saya baru dapat 2 rumah di kompleks depan. Saya sedang urus surat balik nama. Begitu selesai, saya jual 1 rumah, cukup untuk bayar semua utang Mas, pokok dan bunganya. Dewi ikut memelas. Betul Mas, tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Rumah Mbak ipar saya besar dan bagus. Dijual pasti lebih dari cukup untuk bayar utang Mas. Cuma 500 juta, kok? Pria itu meludah ke tanah. Memangnya menantu ibu bodoh mau kasih rumahnya untuk dijual? Jangan kasih saya janji kosong. Saya beri waktu 3 hari. Kalau tidak ada uang, jangan salahkan saya. Pria itu lalu pergi. Ibu Ratna panik dan berteriak. Saya bersumpah Mas. Surat-suratnya sudah saya siapkan. Akhir pekan ini saya akan paksa dia tanda tangan. Kalau tidak mau, saya akan buat perhitungan dengannya. Mas tenang saja. Aku berdiri membeku dalam kegelapan, jantungku berdebar kencang. Setengah jam kemudian, aku baru masuk ke rumah dengan ekspresi normal seolah tidak tahu apa-apa. Aku bilang akan mengambil beberapa pakaian untuk dipindahkan ke rumah baru. Saat melewati kamar Ibu Ratna, aku melihat pintunya sedikit terbuka, terdengar suara laci dibuka. Aku menunggu beberapa saat hingga beliau turun ke dapur, lalu aku diam-diam masuk. Di atas meja riasnya, ada setumpuk dokumen. Aku membukanya, dan setiap baris tulisan membuat darahku serasa membeku. Surat hibah hak milik rumah dan tanah. Pihak pemberi hibah, Ayu Lestari. Pihak penerima hibah, Ratna Wulandari. Saat aku baru membuka halaman berikutnya, pintu di belakangku terbuka. Bagus berdiri di sana, wajahnya pucat. Kamu sedang apa di kamar ibu? Aku berbalik, mengangkat kertas itu di depan wajahnya. Lihat ini Mas, ini apa? Ibumu sudah menyiapkan surat hibah. Tinggal menunggu aku tanda tangan untuk merampas semuanya. Kamu juga tahu soal ini, kan? Bagus buru-buru menutup pintu, merendahkan suaranya. Ayu, pelankan suaramu. Aku juga baru tahu ibu menyiapkan ini. Tapi kamu lihat sendiri kan, kondisi keluarga kita sedang genting. Ibu terlanjur investasi tanah untuk Dewi, sekarang utangnya menumpuk. Kalau kamu tidak bantu, ibu bisa celaka. Ibumu yang berbuat, ibumu yang harus tanggung jawab. Kenapa aku harus mengorbankan hasil jerih payah ibuku untuk menanggungnya? Kamu ini masih punya hati nurani tidak Mas? Bagus maju dan mencengkeram bahuku. Aku mohon, Ayu, anggap saja aku bersujud padamu. Akhir pekan ini ibu akan memanggil semua kerabat, kamu tanda tangani saja. Nanti aku akan bekerja keras untuk menggantinya. Kalau kamu tidak tanda tangan, ibuku benar-benar bisa mati. Aku menepis tangannya dengan kasar. Urus saja ibumu sendiri. Aku berjalan keluar, tapi sebelum itu, ponsel di sakuku sudah berhasil memotret seluruh isi dokumen itu. Malam itu aku tidak pulang, melainkan menginap di rumah lama. Suasana begitu sunyi hingga suara rayap menggerogoti kayu pun terdengar. Tenggorokanku kering, aku turun untuk minum. Saat melewati ruang tamu, aku melihat cahaya remang dari kamar Ibu Ratna. Terdengar suara bisik-bisik yang cukup untuk membuatku berhenti. Aku menyembunyikan diri di balik lemari, lalu diam-diam menyalakan perekam suara di ponselku. Suara Ibu Ratna dan Dewi terdengar lebih jelas dari dugaanku. Setiap kata, setiap rencana kotor mereka, terekam dengan jelas di ponselku, seperti sebuah vonis yang mereka tulis sendiri. Hingga hari Minggu pagi, rumah baruku berubah menjadi ruang sidang keluarga. Ibu Ratna memanggil hampir semua paman, bibi, dan sepupu dari pihak Bagus. Ruang tamu penuh sesak, udaranya terasa berat. Ibu Ratna duduk di tengah, memegangi dada, wajahnya begitu pucat hingga aku tahu ia memakai bedak berlapis-lapis untuk menciptakan kesan sakit yang menyedihkan. Dewi duduk di sebelahnya dengan mata merah, sementara Bagus bersandar di dinding, menunduk seperti terdakwa yang menunggu putusan. Ibu Ratna memulai dengan suara yang dibuat-buat lemah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Saya ini sudah tua, kesehatan sudah menurun, jantung sering kambuh. Dewi ini hidupnya susah,
rumah tangganya gagal, sekarang terlilit utang, tidak punya tempat tinggal. Seorang paman angkat bicara. Lalu apa hubungannya dengan pertemuan hari ini Ratna? Langsung saja ke intinya. Ibu Ratna menoleh ke arahku, tatapannya setajam pisau. Si Ayu ini punya 2 rumah, pemberian dari ibunya. Rumah yang kita duduki ini dan rumah di sebelahnya. Tapi kalian tahu, sebagai menantu, hatinya sangat kejam. Saya hanya minta 1 rumah untuk masa tua, dan 1 lagi untuk adiknya berlindung, tapi dia berani bilang saya mengigau. Coba kalian nilai, menantu seperti ini apa bisa diterima? Seketika, Dewi menangis terseduh-seduh. Mbak Ayu, aku mohon, tolong selamatkan ibu, selamatkan aku. Mbak punya 2 rumah, kalau berkurang 1 tidak akan membuat Mbak miskin. Apa Mbak tega melihat ibu meninggal karena sakit jantung? Bagus mendekatiku, matanya memohon. Ayu, tanda tangani saja. Semua keluarga ada di sini. Jangan buat masalah ini menjadi besar. Aku mohon padamu. Aku berdiri dan memandang berkeliling. Bapak, ibu, paman, bibi, semuanya sudah dengar, kan? Semua berpikir saya ini menantu durhaka dan egois, benar? Beberapa kerabat saling pandang dengan canggung. Ayu, kami juga baru dipanggil oleh Ibu Ratna. Masalahnya seperti apa kami belum jelas, jadi tidak bisa menghakimi. Sebenarnya ada apa? Ibu Ratna segera mendorong kertas dan pulpen ke arahku. Kamu tidak perlu banyak bicara. Tanda tangani ini. Mulai sekarang, ibu akan anggap kamu seperti anak kandung. Kalau tidak, menantu tidak tahu terima kasih sepertimu tidak pantas ada di keluarga ini. Aku menatap pulpen di hadapanku, lalu perlahan mengeluarkan ponsel dari tas, meletakkannya di meja, dan menyalakan speaker dengan volume penuh. Seluruh ruangan seketika bergema dengan suara Ibu Ratna yang sangat familiar. Tenang saja, ibu sudah siapkan surat-suratnya. Nanti akhir pekan ini kita paksa dia tanda tangan di depan semua kerabat, dia tidak akan berani menolak. Begitu ditandatangani, ibu langsung jual 1 rumah untuk bayar utangmu. Rumah yang 1 lagi, kita semua kuasai. Nanti kalaupun dia cerai dari Bagus, dia harus pergi dengan tangan kosong. Rumah itu sudah jadi milik ibu, dia mau menuntut, tidak akan bisa. Suara Dewi menyambung. Ibu memang hebat. Apa Mas Bagus tahu, Bu? Lalu suara Ibu Ratna menjawab dengan jelas dan kejam. Dia tahu. Tapi dia bisa apa? Ibu suruh apa, dia pasti nurut. Dia bahkan sedang membantu ibu membujuk si Ayu untuk tanda tangan. Ruang tamu hening seketika. Para kerabat saling pandang dengan mata terbelalak, lalu menatap Ibu Ratna seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Ya ampun Ratna, aku tidak menyangka. Wajah Ibu Ratna berubah dari putih pucat menjadi kelabu, lalu memerah karena malu. Ia menerjang ke depan hendak merebut ponselku. Kamu berani merekamku. Sialan, kembalikan. Aku dengan cepat mengambil kembali ponselku, suaraku dingin seperti baja. Tidak usah repot, Bu. Salinan rekaman ini sudah saya kirimkan ke pengacara saya, termasuk foto surat hibah yang ibu siapkan itu. Saat itu, tubuh Bagus bergetar. Ayu, kenapa kamu lakukan ini? Kamu juga kaki tangannya, jangan pura-pura tidak tahu. Kalian mau merampok rumahku untuk membayar utang investasi bodong itu, kan? Kenapa kalian tidak jual saja rumah tua kalian itu untuk bayar utang? Saat itu, paman tertua berdiri, tongkat di tangannya diketuk keras ke lantai. Cukup. Memalukan sekali, Ratna, apa yang kamu lakukan ini? Jadi kamu memanggil kami ke sini hanya untuk menjadi alat penekan? Kami tidak mau ikut campur dalam urusan kotor ini. Tatapan yang tadinya menghakimiku, kini serempak beralih ke Ibu Ratna, penuh keheranan dan rasa jijik. Wanita yang tadinya duduk angkuh bak hakim yang menghakimi menantunya, kini merosot di kursinya. Aku hanya kasihan pada Dewi, jadi aku gelap mata. Aku takut dia tidak punya tempat tinggal, jadi aku nekat. Ayu, kamu ini menantuku, kenapa tega membuat ibumu dipermalukan seperti ini? Aku dengan tenang mengambil ponsel dan menekan sebuah nomor yang sudah kusiapkan. Bagus yang melihat itu langsung panik. Ayu, kamu telepon siapa? Ada apa-apa kita selesaikan secara kekeluargaan. Aku menatapnya dengan tatapan yang begitu dingin hingga membuatnya mundur. Hanya 10 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Seorang pria berjas rapi, membawa tas kerja hitam, melangkah masuk. Ia tampak tenang dan profesional, sangat kontras dengan kekacauan di dalam rumah. Aku menoleh ke semua orang. Perkenalkan, ini Pak Adnan, pengacara pribadi saya. Semua masalah hari ini akan diselesaikan secara hukum. Tidak ada lagi yang namanya diselesaikan secara kekeluargaan. Seorang paman buru-buru berdiri, sudahlah, Ayu. Ibumu memang salah besar. Hari ini semua sudah lihat dan tahu. Tapi bagaimanapun juga, dia ibu mertuamu. Cobalah menahan diri sedikit, jangan hanya pakai logika, tapi juga perasaan. Aku menatap lurus. Paman bilang saya harus menahan diri, meskipun beliau merencanakan untuk merampas rumah saya.
Meskipun beliau memfitnah saya di depan semua orang sebagai menantu durhaka, saya tetap harus menahan diri. Ruangan kembali hening. Pak Adnan membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen. Selamat pagi. Saya Adnan, perwakilan hukum dari Ibu Ayu. Saya memiliki bukti lengkap surat hibah dan sertifikat hak milik, SHM, kedua rumah ini. Semuanya menegaskan bahwa ini adalah aset pribadi Ibu Ayu yang diberikan oleh ibu kandungnya, sama sekali tidak terkait dengan Bapak Bagus, atau siapapun dari keluarga ini. Ibu Ratna mengangkat wajahnya yang pucat pasi. Pengacara, maksud Anda apa? Dia sudah menikah dengan anak saya, hartanya ya harta bersama. Secara hukum, aset yang diterima sebagai hibah pribadi selama masa pernikahan adalah aset pribadi mutlak. Terlebih lagi, tindakan Anda sekalian menggunakan tekanan keluarga dan merekayasa kondisi sakit untuk memaksa Ibu Ayu menandatangani surat hibah bisa dijerat pasal pemaksaan. Tindakan Ibu secara sepihak menyewa tukang dan menyiapkan dokumen palsu, yang buktinya ada pada saya. Jika dibawa ke pengadilan, posisi Ibu akan sangat sulit. Mendengar kata pengadilan, wajah Ibu Ratna semakin kelabu, mulut yang tadinya fasih berargumen, kini terbata-bata. Saat para kerabat mulai beranjak pulang karena merasa sangat tidak enak, tiba-tiba terdengar suara gedoran keras dari gerbang depan. Pintu gerbang didorong paksa. Pria bertato yang kulihat tempo hari, bersama dua anak buahnya, masuk ke halaman. Di hadapan seluruh keluarga, ia tertawa sinis. Wah, rupanya Ibu Ratna sedang mengadakan pesta keluarga. Ya, katanya hari ini ada uang untuk bayar utang saya. Mana 500 jutanya? Ibu Ratna nyaris tidak bisa berdiri tegak. Kenapa? Kenapa kalian datang ke sini? Saya kan bilang sedang bicara dengan menantu saya. Pria itu menoleh ke arah kerabat yang lain, sengaja mengeraskan suaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengar baik-baik. Nyonya tua ini pinjam uang dari kami untuk investasi tanah buat anaknya. Sekarang rugi besar. Dia sendiri yang menunjukkan foto sertifikat rumah menantunya pada saya, bilang sebentar lagi akan dibalik nama untuk jaminan. Makanya saya beri kelonggaran. Sekarang sudah lewat jatuh tempo, dia mau lari dari tanggung jawab. Dewi menjerit, wajahnya merah padam karena malu dan marah. Ibu, kenapa ibu bicara begitu pada mereka? Ibu bilang punya cara, sekarang lihat, ibu membuatku malu begini. Penagih utang itu mendekati Ibu Ratna. Jadi, ibu mau menipu kami pakai rumah menantu ibu? Saya beritahu ya bu, hari ini tidak ada uang, rumah lama ibu itu jangan harap bisa tenang. Bisik-bisik mulai terdengar. Ya ampun, memalukan, ternyata terlilit utang, lalu mau merampas rumah menantunya untuk bayar. Ayo kita pulang, jangan sampai terseret masalah orang seperti ini. Satu persatu kerabat bergegas pergi, seolah takut ketularan sial. Ruangan menjadi kosong, tidak ada lagi drama bakti, yang tersisa hanya makian dari penagih utang dan kebisuan pengecut dari orang-orang yang tadinya ingin ikut menikmati hartaku. Di tengah kekacauan itu, Bagus menoleh padaku. Tapi sebelum ia sempat bicara, Ibu Ratna dan Dewi sudah saling serang. Semua ini gara-gara kamu, anak tidak berguna. Teriak Ibu Ratna sambil memukul bahu Dewi. Kalau bukan karena kamu mau cepat kaya, apa ibu harus sampai menipu orang? Sekarang rumah tidak dapat, utang menumpuk. Kamu mau ibu ini jadi gelandangan? Dewi membalas tak kalah sengit. Ibu enak saja. Waktu ibu pamer foto sertifikat kemana-mana untuk pinjam uang lagi, kenapa tidak bilang ini salahku? Ibu ingin punya uang untuk masa tua, ingin punya rumah besar untuk pamer ke kerabat, makanya ibu bersemangat. Sekarang gagal, ibu salahkan aku. Suara Ibu Ratna tercekat. Ibu begini karena sayang kamu. Ibu mau kamu punya aset supaya tidak direndahkan keluarga suami. Siapa sangka kamu sebodoh itu percaya calo tanah. Ibu sayang aku atau sayang gengsi ibu? Lihat. Kerabat sudah pulang semua. Penagih utang di depan mata, Mbak Ayu menganggap kita seperti sampah. Ibu yang menyeretku ke dalam lumpur ini, sekarang mau jadi korban? Ibu Ratna menangis sambil bergumam. Kamu, berani bicara begitu pada ibumu? Ibu ini ibumu, Dewi. Dewi membuang muka. Ibu introspeksi diri saja. Ibu sendiri yang menghancurkan keluarga ini. Mulai sekarang jangan seret-seret namaku lagi. Aku sudah cukup malu. Saat itulah Bagus mendekatiku, suaranya memelas. Ayu, bagaimanapun juga kita satu keluarga. Bagaimana kalau kamu pinjamkan satu rumah untuk dijaminkan? Kita selamatkan ibu dulu, aku janji akan bekerja keras untuk menebusnya. Aku menatapnya, lalu tertawa. Masih punya muka kamu untuk bicara seperti itu, Mas? Kamu itu pengecut, kaki tangan yang membiarkan keluargamu merampok istrimu sendiri. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku selama ini? Aku juga bingung, Ayu. Aku terjepit di tengah. Tolong mengerti posisiku. Aku memakinya tanpa sisa kesopanan. Posisi apa? Kamu itu hanya serakah dan pengecut.
dengar baik-baik. Mulai detik ini, tidak ada satu orang pun dari keluarga kalian yang boleh menginjakkan kaki di kedua rumah ini. Ibu Ratna mengangkat wajahnya. Kamu tega sekali? Diam. Potongku. Kalau saya masih melihat ada yang berkeliaran di sekitar sini atau mencoba mengutak-atik surat rumah saya lagi, saya akan lapor polisi. Pak Adnan akan menjadi saksi dan menuntut kalian semua dengan pasal perampasan aset dan pemaksaan. Dewi bergumam penuh kebencian. Dasar jahat, nanti juga kena karma. Aku menoleh padanya. Karma itu adalah apa yang sedang kalian alami sekarang. Silakan keluar dari rumah saya. Sekarang juga, seminggu setelah pertemuan keluarga yang memalukan itu, aku duduk di ruang tamu berhadapan dengan Bagus dan Pak Adnan. Di atas meja ada draft perjanjian pisah harta yang sudah disiapkan. Bagus tampak jauh lebih tua. Matanya cekung, wajahnya tidak terurus. Aku mendorong dokumen itu ke arahnya. Baca baik-baik. Mulai sekarang, uangmu, utangmu. Dua rumah ini aset pribadiku, kamu tidak punya hak untuk ikut campur atau menjadikannya jaminan untuk siapapun. Bagus menatap dokumen itu, lalu menatapku. Ayu, apa harus sejauh ini? Aku sudah mengaku salah. Aku juga sudah jadi bahan tertawaan keluarga. Kenapa masih harus menandatangani surat memalukan ini? Memalukan? Saat kamu diam-diam memotret sertifikat rumahku, kamu tidak merasa malu? Kalau tidak mau tanda tangan, kita langsung ke pengadilan agama untuk cerai. Aku membiarkanmu tinggal di sini bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku ingin melihat bagaimana keluargamu akan membayar semuanya. Pak Adnan mendorong pulpen ke arah Bagus. Pak Bagus, menandatangani ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan Anda tidak terlibat dalam rencana perampasan aset. Ini juga akan melindungi Anda secara hukum. Bagus mengepalkan tangannya. Mungkin baru saat itu ia sadar bahwa aku tidak akan pernah mengalah lagi. Apa kamu benar-benar menganggapku pencuri, Ayu? 3 tahun pernikahan kita berakhir hanya dengan selembar kertas ini? Aku menatapnya lama. 3 tahun aku menganggapmu suami, tapi kamu menganggapku alat untuk menyenangkan ibumu. Tanda tangani, jangan buat aku kehilangan kesabaran. Bagus menunduk, tangannya gemetar saat menandatangani surat itu. 2 bulan kemudian, aku melihat dari kejauhan rumah lama Ibu Ratna dibongkar. Perabotan tua diangkut ke sebuah truk kecil. Para penagih utang berdiri di gerbang, mengawasi. Ibu Ratna melangkah keluar, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya tirus, rambutnya lebih banyak uban, punggungnya terlihat lebih bungkuk. Ia berjalan sambil bergumam, rumahku. Ya Tuhan, kenapa menantuku sekejam ini, membiarkan ibu mertuanya menjual rumah dan tinggal di kontrakan. Astaga, Dewi yang menyeret koper di belakangnya membentak. Sudah Bu, jangan bergumam terus, malu didengar orang. Salah siapa kita harus jual rumah? Salah ibu percaya calo tanah dan menyeretku ke dalam utang. Seorang tetangga nyeletuk dari balik pagar. Cici kemarin pamer ke seluruh gang katanya mau dapat rumah menantunya. Sekarang malah jual rumah untuk tinggal di kontrakan. Serakah itu memang celaka. Ibu Ratna hendak membalas, tapi melihat para penagih utang, ia langsung diam. Kalian tahu apa, saya ini ditipu. Dewi menatap ibunya dengan jijik. Ibu diam saja, tidak malu, cepat jalan. Jangan mimpiin rumah mewah orang lain lagi. Aku berdiri di seberang jalan, diam-diam menyaksikan bayangan ibu dan anak itu naik ke truk di tengah bisik-bisik tetangga. Malam itu, Bagus pulang sangat larut dengan aura pecundang. Ia tidak lagi menghindar atau membela diri, yang ada hanya kelelahan. Aku tidak menatapnya, hanya menuang teh dengan tenang. Lama kemudian, Bagus bicara. Ibu dan Dewi sekarang mengontrak di kecamatan sebelah. Setiap hari mereka telepon, menangis minta dikirimi uang. Aku menyesap tehku. Lalu, sudah kamu kirimkan? Kamu kan anak yang paling berbakti, rela mengorbankan harga diri istrimu demi ibumu. Bagus menunduk dalam. Belum. Aku lelah sekali, Ayu. Aku meletakkan cangkir teh dengan keras. Lelah? Baru sekarang kamu merasa lelah? Aku beri kamu 2 pilihan. 1, kita cerai. Kamu kembali ke sana dan penuhi baktimu. 2, kamu tetap di sini, tapi penuhi 3 syarat dariku. Bagus mengangkat wajahnya. Syarat apa? Katakan saja, asal jangan tinggalkan aku. Aku menatapnya lurus. Pertama, potong uang bulanan untuk ibumu, kirim hanya untuk kebutuhan pokok dan obat-obatan, dan harus ada bukti tagihan. Kedua, umumkan di depan seluruh kerabat bahwa 2 rumah ini milikku pribadi. Siapapun yang berani mengganggunya, kamu yang akan pertama lapor polisi. Terakhir, ibumu dan adikmu dilarang keras datang ke sini. Bisa? Tangan Bagus meremas ujung bajunya. Aku mengerti. Kalau itu satu-satunya cara agar amarahmu reda, aku akan lakukan. Baik, ambil ponselmu.
Aku mau dengar kamu mengatakan itu pada mereka sekarang. Bagus mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Setahun kemudian, aku mengantar ibu ke pasar. Toko kelontong kecilku di lantai dasar rumah sebelah sudah berjalan stabil. Hidup akhirnya kembali normal. Aku mengenakan gaun sederhana, wajahku jauh lebih cerah dibandingkan perempuan yang dulu menangis di dapur sempit itu. Lihat nak, sekarang hidupmu sudah tenang begini. Ibu baru bisa benar-benar lega. Jangan pikirkan masa lalu lagi, ya, kata ibu sambil menggandeng tanganku. Tepat saat itu, dari arah lapak daging terdengar suara pertengkaran. Aku berhenti. Seorang wanita berpenampilan kucal sedang berdebat sengit dengan penjualnya. Tak lain dan tak bukan, Ibu Ratna. Mbak, kok mahal sekali? Cuma tetelan begini masa 50.000? Kurangi 10.000 dong. Penjual daging itu membanting tetelan ke atas talenan. Ibu ini aneh. Ya? Harganya sudah segitu. Mau beli silakan, tidak mau ya sudah, jangan menghalangi. Kelihatannya rapi, kok hitungannya pelit sekali? Ibu Ratna memelas. Mbak pikir saya mau begini? Saya juga lagi susah. Anggap saja sedekah untuk orang tua. Aku melangkah mendekat. Mbak, jual saja pada ibu ini. Kekurangannya biar saya yang bayar. Ibu Ratna terkejut dan berbalik. Saat melihatku, wajahnya langsung berubah. Kamu. Aku menatapnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum tipis. Selamat pagi, Bu. Untung saja hari itu saya tidak menuruti ibu untuk berbaik hati membalik nama rumah untuk ibu. Kalau tidak, mungkin yang berdiri di sini menawar setiap lembar ribuan untuk sepotong tetelan daging adalah saya, ya kan? Wajahnya merah padam. Kamu. Aku berbalik dan menggandeng tangan ibuku. Ayo, Bu, kita pergi. Menantu durhaka seperti saya ini harus pulang dan mengurus ibu kandung saya. Silakan dilanjutkan, Bu Ratna. Aku melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Pembaca yang budiman, dalam hidup, kebaikan hati harus selalu disertai dengan batasan yang jelas. Bakti bukan berarti pengorbanan buta, dan sabar bukan berarti menerima harga diri diinjak-injak. Ada orang-orang yang semakin kita mengalah, semakin mereka menjadi-jadi. Dan ada pelajaran yang hanya bisa kita dapatkan saat kita berani berdiri tegak untuk membela diri sendiri. Keluarga adalah tempat untuk saling mengasihi, bukan tempat untuk saling merampas dan menyakiti dengan mengatasnamakan ikatan darah. Karma, cepat atau lambat, akan selalu menemukan jalannya kepada orang yang tepat.